Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi pada video kali ini saya coba menjelaskan tentang ekonometrika ya pada pertemuan 1. Nah, jadi di sini yang pertama saya jelaskan yaitu tentang definisi dan ruang lingkup ekonometrika, di mana ekonometrika yaitu disusun oleh dua kata yaitu ekonomi atau economics dan pengukuran yaitu metrik, sehingga ekonometrika dapat diartikan sebagai disiplin ilmu mengenai data-data ekonomi. Sebagai disiplin ilmu, ekonometrika dibangun dari berbagai disiplin ilmu lain, yaitu ekonomi, matematika, dan statistika. Kenapa? Karena untuk membuat suatu permodelan ekonometrika dibutuhkan dasar dari teori ekonomi, kemudian kita buat permodelannya dengan matematika, dan yang terakhir kita analisis dengan statistika, atau kita bisa membaca hasil dari permodelan yang sudah kita analisis dengan statistika. Metodologi ekonometrika di sini, langkah-langkah metodologi ekonometrika adalah menuliskan pernyataan teori atau hipotesis, menyusun spesifikasi model ekonomi, melakukan estimasi terhadap model yang disusun, melakukan uji spesifikasi atau diagnosis model, uji hipotesis model, melakukan prediksi atau peramalan. Jadi di dalam metodologi ekonometrika itu ada tahapannya. Yang pertama ya pasti kan tadi sudah saya jelaskan terkait dengan teori atau hipotesis yang mau kita buat itu harus berdasarkan pada teorinya. Kemudian kita buat spesifikasi model ekonominya. Setelah dibuat permodelan ekonominya, kita melakukan estimasi terhadap model yang disusun. Nah, estimasi ini kita bisa melakukan baik itu manual maupun dengan menggunakan software. Software yang biasa kita gunakan untuk melakukan estimasi itu adalah software eViews. Kemudian tidak hanya eViews ya, ada beberapa software seperti R atau R ya, dan juga Stata. Kemudian setelah estimasi, maka ada uji spesifikasi atau diagnosis model. Jadi nanti di sini diuji apakah model yang digunakan sudah tepat atau belum. Setelah itu baru uji hipotesis model, hasil dari tadi ya estimasi itu apa, itu dilihat di sini, kemudian melakukan prediksi atau peramalan ya, forecasting. Jadi dari hasil yang sudah kita estimasi, permodelan yang sudah kita estimasi, kita bisa lakukan untuk melakukan prediksi atau peramalan terkait dengan permasalahan yang kita angkat. Jenis-jenis data di sini ada poinnya ada 3. Yang pertama data runtut waktu atau time series, yang kedua data antar tempat atau ruang cross section data, dan yang ketiga yaitu data panel atau panel data. Poin yang pertama data runtut waktu sudah bisa dicerna ya, bahwa yang namanya runtut waktu itu ya sesuai dengan urutan waktunya. Jadi di sini sekumpulan data untuk satu unit ekonomi tertentu, misalnya orang, perusahaan, atau negara yang dikumpulkan, diukur, diobservasi dalam suatu waktu, dalam suatu interval waktu. Jadi misalkan kita mau meneliti tentang negara. Jadi selama 1 tahun GDP Indonesia selama 1 tahun. Jadi GDP Indonesia mulai dari tahun 90 sampai tahun 2020. Nah, itu hasilnya berapa GDP-nya? Ya, itu adalah waktu. Jadi waktunya itu tahun dari data itu. Kemudian data antar tempat atau cross section. Di sini sekumpulan data untuk sejumlah unit ekonomi tertentu, misalnya orang, perusahaan, atau negara yang dikumpulkan, diukur, diobservasi pada waktu tertentu. Oh, ini sepertinya terbalik ya. Sebentar. Ya, ini sepertinya terbalik ya, kan ini pada waktu tertentu. Di sini sekumpulan data untuk unit ekonomi tertentu dalam satuan interval waktu. Ini pada waktu tertentu. Oh, jadi di sini perusahaannya yang ada banyak, tapi tahunnya itu sama. Jadi misalkan perusahaan di sini ada
8, tapi tahunnya sama tahun 2020. Maka itu dikatakan cross section data. Kemudian data panel. Data ini merupakan gabungan antara time series dan cross section, yaitu sekumpulan data dengan jumlah unit ekonomi tertentu, misal orang perusahaan negara yang dikumpulkan diukur diobservasi selama periode waktu tertentu. Jadi kalau yang tadi tahunnya hanya 1 itu bisa ditambahkan lebih dari 1 dan perusahaannya juga lebih dari 1 yang pasti ya, karena gabungan dari time series dan cross section. Kalau time series itu waktunya banyak, panjang. Kalau cross section itu perusahaannya yang banyak, tapi waktunya 1. Nah, ini gabungannya. Jadi ada perusahaan banyak dan ada waktu yang banyak juga. Kemudian metode estimasi di sini paling tidak terdapat 3 metode estimasi yang sering digunakan dalam melakukan permodelan ekonometrika. Yang pertama yaitu ordinary least square atau OLS, yang kedua yaitu maximum likelihood, dan yang ketiga yaitu method of moment. Untuk ordinary least square di sini tujuan metode ini adalah mendapatkan estimator parameter model yang tidak bias atau unbiased dan efisien dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat variabel gangguan. Jadi OLS ini menghitung regresi dengan penggunaan pangkat terkecil. Kemudian yang kedua, maximum likelihood dipopulerkan oleh R.A. Fisher. Metode ini mencari estimator parameter model yang mempunyai probabilitas yang paling besar berdasarkan data yang ada. Kemudian method of moment diperkenalkan oleh Carl Pearson. Metode ini mengestimasi parameter model menggunakan moment sampel. Selanjutnya, uji spesifikasi model dan uji hipotesis. Untuk menguji spesifikasi model itu dilakukan melalui uji statistik ya. Ini bisa dilakukan melalui uji statistik atau statistical inference. Untuk uji statistik itu mencangkup uji T, uji Z, uji F, dan uji chi-square. Jadi untuk uji T, uji Z, uji F itu biasanya datanya bersifat normal. Untuk yang data tidak normal biasanya menggunakan uji chi-square. Kemudian prediksi dan kebijakan. Di sini prediksi atau peramalan ya, forecasting, digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai atau expected value variabel dependent di masa datang untuk nilai tertentu dari variabel independen. Jadi nanti kalau mengestimasi suatu permodelan, kemudian hasilnya sudah didapatkan, maka hasil dari estimasi permodelan tersebut bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan peramalan. Selanjutnya, hasil peramalan digunakan untuk menyusun kebijakan yang tepat. Jadi itu adalah fungsi daripada peramalan. Kemudian dasar-dasar statistik untuk ekonometrika, yaitu ada terkait perhitungan probabilitas dan variabel random. Probabilitas di sini semua kejadian yang mungkin dari suatu eksperimen atau percobaan yang acak atau random disebut dengan ruang sampel atau sample space, dan setiap kejadian dari ruang sampel ini disebut titik sampel atau sample point. Ini rumusnya ya, M sama dengan N dibagi M. Probabilitas kejadian A adalah frekuensi relatif dari kejadian A. Misalkan kita mempunyai kejadian A di dalam ruang sampel, maka probabilitas kejadian A atau probabilitas A sama dengan berapa kali kejadian A terjadi dari beberapa kali percobaan yang berulang-ulang. Jika terjadinya A sebanyak N kali dari M kali percobaan, maka ini ya, jadi fungsinya probabilitas A sama dengan N dibagi dengan M. Kemudian yang kedua yaitu variabel random. Variabel acak atau random adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh kejadian dari suatu percobaan atau eksperimen. Variabel random dapat berupa variabel diskrit atau kontinu. Jadi saya balik lagi ke probabilitas. Jadi probabilitas itu seperti contohnya percobaan koin. Nah, di koin itu pasti kan ada dua sisi. Jadi N-nya itu nanti menjadi 2 ya. N-nya 2. Jadi misalkan ada angka dan gambar. Berarti masing-masing probabilitas atau kemungkinan keluarnya dari sisi masing-masing tersebut adalah 1/2. Karena kan total yang kalau kita lempar itu kan ada dua sisi jadi 2. Misalnya keluar gambar ya 1/2 ataupun yang keluar nominal 1/2 juga. Nah, di sini ada dasar-dasar statistik masih ya. Di sini probability density function
singkat PDF dari variabel random discrete. Di sini ada contoh nih, misalkan X merupakan variabel random discrete dengan nilai X1, X2 sampai X ke N. Jadi ada banyak, makanya di sini N. Maka fungsi X sama dengan probability, buka kurung ya, X sama dengan X besar sama dengan X kecil tutup kurung, disebut PDF variabel discrete X jika fungsi X ke I lebih dari atau sama dengan 0 dan jumlah fungsi X ke I sama dengan 1. Jadi dasarnya adalah ini untuk menentukan PDF dari variabel random discrete. Kemudian PDF dari variabel random continue, di sini contohnya misalkan X merupakan variabel random continue, maka fungsi X dikatakan PDF, ya, dikatakan probability density function apabila variabel continue X nih ya, apabila fungsi X lebih dari atau sama dengan 0 dan, nah ini apa ya, limit ya, fungsi X derivatif dari X sama dengan 1 ya. Limit fungsi X derivatif X sama dengan 1. Selanjutnya, sifat-sifat distribusi probabilitas, nilai harapan atau rata-rata expected value. Nilai harapan atau expected value dari variabel random discrete X atau expected X didefinisikan dengan expected ya, X sama dengan jumlah XI dikali dengan P buka kurung ya, X sama dengan XI tutup kurung. Nilai harapan expected value dari variabel random continue X atau ekspektasi X didefinisikan dengan ekspektasi X sama dengan limit X dikali fungsi X derivatif dari X. Derivatif itu turunan ya. Varian. Misalkan X adalah variabel random dengan nilai rata-rata expected X sama dengan mu, maka distribusi nilai X di sekitar nilai rata-ratanya tersebut disebut dengan varian. Kemudian, varian dapat didefinisikan sebagai varian X sama dengan covarian kuadrat X sama dengan expected X min mu kuadrat sama dengan expected X kuadrat min mu kuadrat. Sifat dasar distribusi probabilitas ya masih covarian. Kita lihat, jika kita mempunyai dua variabel random X dan Y, maka kuatnya hubungan antara X dan Y diukur dengan covarian dan korelasi. Misalkan nilai rata-rata X adalah mu X dan nilai rata-rata Y adalah mu Y. Maka covarian antara X dan Y adalah covarian XY sama dengan expected X mu X X dikurang mu X dikurang Y min mu Y, atau covarian XY sama dengan expected X dikali Y dikurangi mu X dikali mu Y. Kemudian koefisien korelasi, di sini koefisien korelasi atau rho ya, mengukur hubungan linear antara dua variabel. Misalnya, kita mempunyai dua variabel X dan Y, maka nilai koefisien korelasi dapat dihitung dengan formula rho atau koefisien korelasi covarian dari X dan Y dibagi dengan akar varian X dikali dengan varian Y. Distribusi probabilitas ada distribusi normal dan chi-square. Ini sudah dijelaskan tadi, disebut juga dengan Gaussian distribution. Sesuai dengan nama penemunya Carl Friedrich Gauss. Jika X berdistribusi normal dengan rata-rata mu X dan covarian X kuadrat, maka biasanya dituliskan dengan X n mu X varian X kuadrat. Distribusi chi-square Z ke I n 0,1 dan antar variabel ZI dan ZJ bersifat saling bebas, maka Z jumlah Z kuadrat I akan memiliki distribusi chi-square ya, logonya, lambangnya ya, lambangnya dengan derajat bebas K.
distribusi probabilitas ada distribusi T sama distribusi F. Nah, ini bisa dilihat distribusi T-nya. Distribusi T ada distribusi F bisa dilihat. Tinggal dilihat saja. Ini fungsinya ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.